dan terlihat tayangannya. Sudah baik. Ya, baik. Terima kasih Bung Ervin yang berkenan untuk hadir menemani saya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kita masih di sesi yang ke-10 kemarin tidak selesai. Jadi di halaman 27 ini. Jadi tinggal satu topik. Tadinya mau saya kebut tapi daripada kebut terlalu tidak terlalu banyak yang saya siapkan. Jadi kita bicara di minggu yang kemarin. Minggu kemarin itu tersisa satu topik yaitu biodegradasi. Jadi salah satu guna alkana normal dan isoprenoid itu adalah untuk mengetahui adanya biodegradasi. Walaupun biodegradasi sebetulnya bisa kita lihat sih. Kalau kita punya minyak misalkan, biodegradasi yang terjadi pada minyak ya, tidak terjadi pada batuan induk. Jadi kalau kita punya minyak, kita tahu minyak kita itu biodegradasi atau tidak. Karena kalau encer pasti tidak. Kalau mulai kental-kental, nah itu mulai terjadi biodegradasi. Hanya kita dengan merasakan atau dengan melihat saja, kita tidak tahu biodegradasinya ini tingkat berapa. Jadi ada dua klasifikasi nanti yang akan saya berikan. Klasifikasi satu eh, memberikan 10 angka 1 sampai 10, mulai dari tidak terbiodegradasi sampai terbiodegradasi berat, dan klasifikasi yang kedua hanya memberikan 9 angka dari 1 sampai 9. Ya, dua-duanya nanti akan saya berikan. Kalau kalian tanya, Pak, ada tidak yang yang selain klasifikasi itu ada? Dan tentunya tidak semua klasifikasi, silakan dilihat saja. Tapi dua klasifikasi ini adalah yang sering dipakai. Satunya lebih sering dipakai daripada yang lainnya. Tapi yang agak kurang sering dipakai saya masukkan di sini karena menghormati sekolah saya. Karena itu dikeluarkan oleh sekolah saya dulu waktu di Australia, yaitu di Curtin University. Ya, tentang biodegradasi. Biodegradasi itu ada terdiri dari dua, apa namanya, terdiri atas dua kata, yaitu biological dan degradation. Sebentar, pointernya saya ganti dulu. Ya, ya, biological degradation. Jadi degradasi karena biologis, karena ada makhluk atau ada organisme yang membuat menjadi tepatnya bakteri lah. Nah, eh, kalau kalian bertanya di hati, eh, biodegradasi, iya kalau bakterinya satu, ini bakterinya jutaan. Jadi bakteri semuanya menerkam minyak itu, yang tadinya minyak itu encer menjadi kental. Nah, kalau sudah mengental, itu artinya minyaknya itu terbiodegradasi. Walaupun jangan terlalu percaya dengan minyak kental. Artinya jangan, wah oh, ini minyaknya ini kental, ini biodegradasi. Karena ada memang minyak itu yang terlahir sudah kental. Jadi batuan induknya itu mengeluarkan minyak yang relatif kental. Ya, ya tentunya tidak sekental kalau terbiodegradasi. Terbiodegradasi itu seringkali sampai seperti aspal. Jadi kalau kalian pernah mendengar istilah aspal buton, nah aspal buton itu tadinya bukan aspal, tadinya adalah minyak. Tapi karena minyak itu terperangkap di daerah yang tidak dalam, artinya kalau tidak dalam lupa terperangkap di tempat tidak dalam, mengapa bisa terbiodegradasi? Ingat ya, bionya itu adalah biological. Jadi artinya bakteri. Nah, bakteri itu untuk hidup perlu beberapa syarat. Satu syaratnya adalah dia bisa makan mereka ya, karena banyak bakterinya, saya ganti mereka saja lah. Mereka bisa makan. Kemudian lupakan dulu yang makan. Pertama mereka bisa bernapas. Hidup itu kan perlu bernapas, walaupun bakteri juga perlu bernapas. Nah, napasnya dari mana? Napasnya dari air. H2O kan, air itu ada hidrogen dan oksigen. Alam menciptakan bakteri itu dapat mengambil oksigen dari H2O. Jadi selama ada air bisa. Satu. Yang kedua, lingkungannya nyaman. Seperti kalian. Kalau kalian hidup di lingkungan yang 60 derajat Celcius, mungkin kalian sudah kepanasan, mungkin juga akan mati. Bakteri juga demikian. Bakteri itu yang
normal hidup sampai dengan 80 derajat Celcius. 80 derajat Celcius terlalu panas. Mengapa kok 80 derajat Celcius? Karena itu adalah temperatur Pasteur. Jadi kalau kalian beli susu di dalam karton, itu seringkali ada tulisannya homogenized, pasteurized. Homogenized itu dihomogenisasi. Jadi susunya itu diaduk sehingga tidak ada yang namanya krim. Jadi krim itu ada suatu lapisan di atasnya. Karena itu kalau krimnya diambil semuanya dibuat es menjadi ice cream, es krim. Ya. Nah, itu tidak ada yang di atasnya itu. Nah, yang kedua, pasteurized artinya susu ini sudah pernah dipanasi sampai 80 derajat Celcius. Mengapa 80 derajat Celcius? Karena Louis Pasteur itu dalam eksperimennya itu bahwa 80 derajat Celcius cukup untuk membunuh bakteri. Kalau kalian kritis tanya lagi, Pak, 80 derajat Celcius itu apa semua bakteri mati? Tidak. Ada bakteri yang tahan, yang saya sebut kalau saya mengajar, pas mengajar ini saya sebut sakti. Karena bisa sampai ke 120-an derajat Celcius. Bayangkan di air yang mendidih itu masih ada bakteri yang masih bisa hidup. Tapi tidak banyak. Jadi lupakan saja itu ya. Kita anggap 80 derajat Celcius semuanya mati. Nah, saya katakan, manusia mungkin bisa hidup sampai 50 derajat Celcius, 60 derajat mungkin masih bisa. Nah, itu tapi kan tidak nyaman. Sama juga dengan bakteri, 80 derajat Celcius itu tidak nyaman. Jadi yang nyaman berapa? Sekitar 60-an, 60-65 derajat Celcius. Itu adalah batas akhirnya. Jadi, kalau ada suatu reservoir yang temperaturnya di atas, sebut saja 80 lah ya, maksimumnya, di atas 80 derajat Celcius, pasti bebas dari bakteri. Jadi kita bisa menghitung. Kita akan punya yang namanya gradien geothermal. Gradien atau derajat Celcius atau derajat lah ya, yang akan bertambah kalau kita masuk ke dalam bumi. Jadi kalau gradien geothermalnya misalkan 3 derajat Celcius per 100 meter, artinya kalau kita masuk ke dalam bumi per 100 meter, temperatur naik 3 derajat. Jadi kita bisa menghitung, sebut saja kita bulatkan ya, temperatur di permukaan itu 30 derajat Celcius, maka kalau di daerah itu gradien geothermalnya 3 derajat Celcius per 100 meter, kita akan tahu berapa ratus meter temperatur 80 derajat akan tercapai. Dari 30 ke 80 itu 50 bedanya ya. 50 dibagi 3 itu ada 16,5 lah, sebut saja 17. 17 ya. Artinya kalau kita masuk di 1700 meter, maka akan tercapai 80 derajat Celcius itu. Jadi kalau kita punya reservoir yang kedalamannya lebih dari 2 kilo, sebut saja 2 kilometer, maka itu aman dari bakteri ini. Nah, yang terjadi di minyak di Buton, itu diendapkannya di permukaan. Nyaris di permukaan lah, paling mungkin hanya 100 atau 100-an meter di bawah permukaan. Sehingga temperaturnya masih tidak jauh dari temperatur permukaan, 30-an derajat Celcius. Aliran air pasti masih ada lah ya. Nah, kemudian karena air ada, temperatur bagus, maka bakteri hidup subur. Sehingga bakteri ini, nah bakteri itu perlu makan tadi kan yang saya bilang. Apa yang dimakan oleh bakteri? Yang dimakan adalah ya minyak itu, karena adanya minyak. Pak, kalau dari minyak itu mana yang dimakan dulu? Yang dimakan lebih dulu adalah yang paling empuk. Yang paling empuk itu ya ini, alkana normal. Jadi alkana normal itu adalah makanan yang paling empuk untuk bakteri. Karena itu disikat dulu di dia. Degraded. Ya. Artinya belum terbiodegradasi ini. Baru kemudian setelah alkana normalnya dibabat, habis sudah seperti ini terjadi. Nah, ini kalau sudah tinggal penampakannya seperti ini, maka disebut sebagai moderately degraded. Jadi biodegradasinya itu sedang, di tingkat sedang. Masih kelihatan ada pristana, ada vitana, ada isoprenoid. Nah, kalau sudah tidak ada lagi namanya bakteri ya, kan untuk hidup itu perlu perjuang ya. Jadi walaupun keras makanannya makan juga sampai akhirnya habis. Tidak kelihatan apa-apa. Kita tidak tahu mana pristana vitana, isoprenoid sudah habis. Ya, jadi ini adalah biodegradasinya yang sudah sangat tinggi, very heavily degraded. Nah, kalau sudah
degradasinya itu tinggi seperti ini, maka akan ada ini, lonjakan seperti ini, atau cembungan seperti ini. Nah, cembungan ini sebetulnya adalah nama nomenklaturnya, nama di geokimia resminya itu adalah UCM, disingkat UCM. Ini, Unresolved Complex Mixture. Ya, jadi campuran kompleks yang tidak dapat dipisahkan lagi sudah, ruwet. Karena itu cenderungannya akan membentuk begini. Nah, bentuk seperti ini adalah bentuk seperti polisi tidur. Jadi ahli geokimia barat itu menganggap ini seperti polisi tidur. Karena itu ada istilah HAM. Jadi kalau kalian pergi ke negara yang berbahasa Inggris, itu ada rambu lalu lintas tulisannya HAM dan ada gambar gundukan, maka di depan kita akan ada polisi tidur. Kalau di kita capek itu membuat karena banyak polisi tidur, jadi capek mahal membuat tanda lalu lintasnya. Jadi ya sudah, nasib Anda kurang bagus kalau tiba-tiba mobilnya loncat karena menabrak polisi tidur. Ya, HAM. Ini nama tidak resminya, nama resminya adalah UCM. Semakin tinggi UCM, semakin terbiodegradasi. Ini lihat, seperti waktu itu ya ditanyakan oleh Dave kalau tidak salah ya. Ini lihat, ini kan begini. Relatif datar, kemudian makin cembung dan makin cembung sekali. Ya, ini menunjukkan adanya biodegradasi. Ya, atau kalau tidak ya terlalu banyak rerumputannya banyak. Kan ini tinggal rerumputan aja, rerumputannya banyak karena kita melakukan analisisnya itu dengan minyak utuh, whole oil, ataupun ekstrak utuh, whole extract, maka kemungkinan akan ada rerumputannya yang banyak, membuat adanya cembungan, walaupun tidak terlalu tinggi, karena yang paling tinggi cembungannya itu adalah kalau terjadi biodegradasi. Jadi ini adalah penampakannya. Alkana normal dan isoprenoid kalian masih bisa lihat ya. Tidak ada yang berpasangan berurutan kecuali ini. Jadi ini pasti Pristana, ini Vitana, ini C17, ini C18. Kalau sudah tahu itu maka ya ini 19, 20, 21 dan seterusnya. Kalau sudah habis alkana normalnya, hanya tinggal Pristana Vitana, maka itu sudah masuk ke biodegradasi sedang. Dan biodegradasi tinggi sudah tidak ada yang tersisa lagi. Walaupun ini masih ada kemungkinan di sini adalah region atau daerah biomarker. Biomarkernya apa? Salah satunya nanti akan kita bicarakan yaitu sterana. Jadi itu adalah urutan biodegradasinya. Nah, ini contoh. Saya ambil dari Wikipedia tanggal 8 April 2015. Yang di atas itu masih bagus ya. Masih banyak yang tinggi-tinggi alkana normalnya. Jadi kalian masih bisa melihat alkana normal, walaupun ini cukup tinggi karena ini tampaknya dari whole oil. Masuk lagi ini. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Ini dari dari whole oil ya, sehingga masih ada ini naiknya sedikit, tapi tidak seperti ini UCM ini. Ya, nah ini sudah kelihatan barang yang sama di tempat yang sama di daerah yang sama ya. Kemudian hilang alkana normalnya. Jadi ada alkana normal yang kelihatan jelas seperti ini sudah tidak terlihat. Jadi yang bawah itu adalah jadi examples of non-biodegraded crude oil, top crude oil, jadi full oilannya, and a heavily biodegraded one, bottom, with the UCM area indicated dengan indikasi adanya UCM, unresolved complex mixture. Kromatogram ini sudah dinormalisasi sehingga perbandingannya itu apel dengan apel. Jadi ini sama dengan ini. Kan ininya juga dari 0 di sini sampai 140, artinya dianalisis selama 140 menit. Ini juga dari 0 ke 140. Kemudian tingginya sudah dinormalisasi sehingga perbandingannya ya bisa dilihat bahwa ini yang masih bagus, ini sudah yang terbiodegradasi. Nah, sekarang mari kita masuk ke ke klasifikasinya. Yang pertama, sebetulnya yang pertama itu ini. Ya. Volkmann. Nah, Volkmann itu waktu itu dia masih bekerja di universitas tempat saya belajar, di Curtin University. Lalu ketika saya masuk ke sana di tahun 85, Volkmann sudah pindah. Ya, sudah keluar dari itu. Jadi, tapi saya masih sempat bertemu waktu saya melakukan presentasi di negara bagian
Australia Timur. Ya, ke sana ada namanya pulau kecil di selatan. Selatan sana itu namanya Pulau Tasmania. Pulau yang paling dingin di Australia. Nah, Volkmann bekerja di situ. Waktu itu saya sempat bertemu di situ. Tapi waktu di Curtin, saya tidak bertemu dengan dia. Nah, Volkmann dan teman-temannya dari Universitas Curtin itu mengusulkan ada 9. Nah, sayangnya Volkmann ini gambarnya hanya gambar seperti tadi itu, gambar seperti ini saja. Ya, gambar seperti ini. Jadi tidak membuat deskripsi yang lengkap seperti yang diusulkan oleh Peters dan Muldoon nanti, ya. Jadi ada 9, hanya dikatakan, oh yang ini not degraded. Jadi typical paraffinic oil, abundant and alkanes. Jadi tipikal dari minyak-minyak yang kemudian mulai bagian ringan dari alkana normal hilang. Itu minor di level kedua. Di aras atau level ketiga itu lebih dari 90% alkana normal hilang. Itu masuk ke tingkat sedang. Mulai keempat itu ada alkyl sikloheksana hilang, isoprenoid berkurang. Ya, seperti ini tadi. Isoprenoid habis betul itu kalau menurut klasifikasi Volkmann itu di level ke-6. Sangat ekstensif. Nah, di ketujuh itu mulai ada 5. Kemudian sterana terubah membuat adanya hupana terdemetilasi itu sudah sangat tinggi dan ekstrim itu kalau sudah hilang semuanya. Tidak ada sterana, tidak ada diasterana, dan sudah hilang semuanya. Nah, kan agak sulit bagi kita membayangkan, oh ya saya belum sampai ke sterana, tapi ini sudah dikatakan sterana hilang. Jadi kalian harus mikir, tapi kalau klasifikasi yang diberikan oleh Peters dan Muldoon, tidak perlu kalian mikir. Tanpa tahu apa itu sterana, ya sudahlah, pokoknya kejadiannya seperti ini. Jadi kalau ini kita lihat, ada N-parafins, ini alkana normal. Ya, kemudian ada isoprenoid. Tahu isoprenoid ya? Pristana vitana. Ada sterana yang akan kita bicarakan pagi ini berikutnya ya. Ada hopana. Kemudian ada diasterana dan yang terakhir itu aromatik. Ya, nah ini kalau ada arsiran itu menunjukkan itu adalah yang sudah rusak. Yang putih itu yang masih bagus. Jadi ketika peringkat atau rankingnya biodegradasi itu tingkat 1, ini masih putih, 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 putih. Artinya isoprenoid, pristana vitana, sterana, hopana, diasterana, dan aromatik masih utuh. Bagaimana dengan alkana normal? Mulai terrusak. Jadi, tapi masih ada putihnya ya. Putihnya masih relatif banyak. Jadi artinya nomor 1 itu di sini dikatakan bahwa lower homologues of N-paraffins depleted. Jadi yang ringan, yang nomornya rendah itu mulai hilang di sini. Ke level 2 menurut Peters dan Muldoon mulai lebih banyak kan yang diarsir. Yang putih tadi ini masih ada besar, sekarang tinggal sedikit. Jadi artinya nomor 2 mulai general depletion of N-paraffin. Jadi alkana normalnya sudah mulai hilang. Hampir habis. Ketiga, habis ini sudah arsirnya sudah penuh ini ya. Artinya tidak ada alkana normal sama sekali. Jadi nomor 3, only traces of N-paraffins remain. Jadi traces, jejak saja. Artinya parafinnya sudah hilang. Masuk setelah ini masuk ke moderat. Moderat mulai isoprenoid. Ya, pristana vitana dan lain-lainnya norpristana, farnesana itu mulai hilang. Jadi mulai ada yang diarsir ini. Itu mulai masuk ke 4. 4, no N-paraffins, tidak ada alkana normal. Acyclic isoprenoids remain. Jadi isoprenoidsnya, pristana vitananya masih ada di nomor 4. Nomor 5 mulai lebih parah lagi.
acyclic isoprenoid absent. Mulai isoprenoidnya mulai hilang. Jadi pristana vitananya mulai hilang. Sampai akhirnya ke-6, hilang sama sekali. Ya, hilang sama sekali, mulai stirana termakan. Jadi ini adalah urutan kestabilan. Untuk biodegradasi, itu alkana normal paling rentan biodegradasi. Jadi ini paling empuk yang suka dimakan oleh bakteri. Di awal-awal bakteri makan yang paling empuk dulu. Mulai cari yang agak keras isoprenoid, lebih keras lagi sterana, lebih keras lagi hopana. Dari sterana itu diasterana rupanya yang paling keras, ditinggal dulu nanti saja kalau saya sudah lapar sekali baru makan ini, dan terakhir itu aromatik. Ya, sampai ke nomor 6 itu muncul 25 norhopana, saya tidak perlu menerangkan ini ya. Hopananya sudah mulai hilang. Kemudian level ke-7 itu habis sudah sampai stirana. Nomor 7, styrene degraded, diastyrene intact. Jadi di antara stirana itu ada diastirana. Pak, apa bedanya ada kata dia dan stirana? Sebentar lagi ya, kita kalau masuk stirana. Ya, jadi sekarang terima saja. Pokoknya ada diastirana adalah bagian dari stirana yang tahan banting, tahan biodegradasi. Sampai di level ke-9 mulai. Hopana sudah hilang, diastirana mulai terserang. Sampai akhirnya severe yang sudah habis-habisan itu di 10, aromatik mulai terkena serangan. Ya, jadi ini enak membacanya, karena itu mungkin ini lebih disukai. Jadi ini lebih populer dipergunakan. Satu. Keduanya, nilainya itu 1 sampai 10. Kita kan terbiasa dengan matriks ya, 1 sampai 10. Kalau 1 sampai 9 seperti ini, biasanya kita masih agak, 1 sampai ke 9 ini kita biasanya masih, ya tidak pas lah. Ini berapa? 8. 8 dari berapa? 9. Oh, artinya 8 per 9 kali 100% sekian persen. Masih harus mikir. Tapi kalau 10, ini berapa? 7. Berapa persen? 70% kan? Gampang ini. Ya, jadi itu yang tertinggal di kuliah minggu lalu. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum saya masuk ke apa namanya, ke berikutnya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, tadi saya ingin bertanya tapi sudah terjawab, Pak, mengenai itu kalau misalnya tidak sesuai urutan, apakah terjadi, Pak? Ternyata itu tuh harus dari yang resistennya paling rendah ya, Pak, dari Iya, isoprenoid harus iya, urutan. betul. Terus kedua ini pertanyaan saya, Pak. Eh, Iya, Kalau secara batas normalnya nih, Pak, itu kira-kira sampel yang bagus tuh batas yang tingkat biodegradasinya tuh apakah yang masih di like tingkat 3 atau masih bisa dikatakan wajar kalau sudah moderately atau bagaimana ya, Pak? iya. Jadi begini, apa namanya? Sebentar, saya harus kembali lagi ini. Yang ini ya. Ya. Jadi kalau seperti ini kan kan kita lihat di sini ya. Sekarang apa yang akan kita cari? Biomarker apa yang akan kita cari? Itu saja sebetulnya. Jadi kalau apa namanya? Kita mencari alkana normal, itu di biodegradasi level 1 saja sudah mulai ada yang hilang. Tapi masih bisa dipakai. Mulai 3 jangan, tidak bisa dipakai untuk alkana normal. Nah, ini kan ada nama biomarkernya. Jadi kalau biomarkernya stirana, itu sampai ke level 6 masih bisa dipakai. Kalau kita mau mencari hopana, itu sampai level 7 masih bisa dipakai. Tetapi kalau kita mau mencari stirana, di level 7 sudah tidak ada lagi. Jadi begitu. Jadi pertama kita analisis alkana normal dulu kan ya. Alkana normal yang paling murah, relatif murah dengan GC saja. Kalau yang ini sudah pakai GCMS, stirana dan seterusnya. Dengan melihat distribusi alkana normalnya, kita bisa menebak, oh ini kira-kira di level 7. Berarti kalau saya mau pakai mencari stirana, tidak ada gunanya. Jadi tergantung dari kalian. Atau kalau saya sebagai orang laboratorium, dari klien saya.
Anda mau mencari stirana atau tidak? Tidak, saya mau mencari hupana. Oh, sekarang level apa namanya level biodegradasi sampel Anda itu 7. Saya masih bisa mudah-mudahan mencari hupana. Tapi stirana tampaknya sudah tidak akan bisa dipakai. Itu ceritanya. Karena untuk analisis berikutnya dengan mempergunakan GCMS itu lebih mahal biayanya. Kalau ingin tahu kira-kira seperti sekarang ini, dolarnya naik ya, di dolar sebelum naik itu sekitar 2 juta satu sampel untuk GCMS. Kalau GC-nya berapa Pak? GC-nya itu 1,5 ya kalau tidak salah, atau 1,2 juta. Jadi artinya memang berjenjang kan ya. Alkana normal dulu kita lihat seperti apa sih. Oh ini gini. Tidak usah lah daripada buang uang 2 juta tapi saya tidak mendapat apa-apa. Tapi oh ternyata ini normal Pak, tidak terbiodegradasi atau terbiodegradasi di level 2. Oh baik kalau begitu saya bayar untuk GCMS-nya karena saya ingin tahu mulai dari stirana sampai diasterana. Aromatik lain lagi, GCMS-nya beda. Ya, bagus pertanyaannya. Nanti sambil jalan kita akan bisa melihat nanti seperti apa sih sudah terbiodegradasi tapi masih tampak yang lainnya. Ya, bagus. Pagi-pagi sudah 3 untuk Anda poinnya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya. Saya lanjutkan. Sebentar. Pak, mohon izin apakah masih bisa bertanya, Pak? Oh, masih bisa, iya. Tapi jangan, Iya, Pak. saya tidak berharap akan mengembalikan lagi ya. Sudah agak telat. Silakan sudah tidak ada masalah bertanya sih. Ya, Iya, Pak. ya. Pak, maaf sebelumnya, Pak. Tadi saya dengar di bagian bakteri, cuman karena koneksinya terputus, jadi saya tidak sempat. Mungkin Pak sudah menjelaskan mengenai ini, Pak. Apa? Suhu kan tadi Pak sempat jelaskan kalau bakteri di suhu yang lebih tinggi itu ada. Nah, bakteri di suhu yang rendah juga ada, sampai di 80 derajat tadi juga ada, Pak. Nah, saya ingin Ya, bertanya, Pak, apakah perbedaan dari kemampuan adaptasi bakteri tersebut bisa mempengaruhi tingkat biodegradasi hidrokarbon pada reservoirnya, Pak? Terima kasih, Pak. baik. Terima kasih. Bagus. Jadi ini pertanyaannya itu menegaskan saja. Jadi 2 poin ya Anda kantongi. Jadi begini, sebetulnya kalau jenis bakterinya itu tidak terlalu penting. Karena apapun bakterinya itu perlu makan. Maaf kalau ini agak rasis, bukan rasis ya. Jadi kita tidak peduli juga apakah itu suku Jawa, apakah suku Batak, apakah suku Ambon, semuanya kan perlu makan. Jadi kalau ada makanan yang itu pasti rebutan makanan. Ya, sama seperti itu. Jadi bakterinya tidak terlalu penting, tetapi jumlahnya. Nah, jumlah bakteri itu akan banyak sekali kalau kondisinya bagus. Kondisinya bagus itu yaitu temperaturnya di bawah 60 atau kalau mau agak ke atas lagi di bawah 80 derajat Celcius. Kemudian ada apa namanya aliran air. Jadi ada aliran air yang dipakai airnya karena mengandung H2O ya ada O2-nya bisa dipakai untuk bernapas. Kemudian makanannya, nah makanannya itu baru dari petroleum, dari minyak itu. Jadi minyak dimakan mulai dari bagian yang kurang resisten yaitu alkana normal, kemudian masuk isoprenoid, kemudian sterana, hupana, diasterana, dan akhirnya adalah aromatik. Ya, jadi itu bukan jenis bakterinya, tapi banyak sedikitnya. Banyak sedikitnya bakteri tergantung dari lingkungannya. Itu jawabannya. Ya, jadi 2 poin untuk Anda. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Saya lanjutkan sekarang dengan sesi yang ke-11. Bentar, saya ke pointer. Ya. Jadi ini kita sekarang sampai di sini, di sesi ke-11, biomarker sterana. Jadi biomarker sterana ini akan ada 2 kuliah sekarang dan insya Allah minggu berikutnya. Saya tidak mengatakan minggu depan, minggu berikutnya karena minggu depan itu libur. Minggu depan itu persis Idul Adha, jadi libur, sehingga kuliah berikutnya itu Rabu di 3 Juni. Ya, jadi Rabu di 27 Mei tidak ada karena hari libur nasional. 3 Juni. Nah, ada dibagi 2, saya bagi 2 supaya saya memang sengaja selalu kalau kuliah ini saja masih tekor ya, masih ada yang terutang. Jadi biasanya saya buat materinya tidak banyak. Karena kalau materinya banyak akan
sulitlah mengikuti karena ini sesuatu yang tidak biasa. Kalau kalian bicara tentang apa namanya kerogen, kemudian ada lingkungan pengendapan, itu masih relatif mudah. Tapi kalau sudah mulai ke kimia, apalagi sekarang masuk ke Stirana itu kimianya sudah lebih rumit. Ya, bukan saya menakut-nakuti, tapi artinya silakan konsentrasi di monitor kalian. Kan kalian kalau di monitor itu lebih cepat ngantuk ya. Dulu ketika pertama kali ada COVID, itu di ITB hanya diberlakukan kuliah daring itu 25 menit. Dan itu juga diterapkan saya kira Bung Ervin masih ingat ketika di awal-awal COVID itu, Iya, 1 jam kuliah itu hanya 25 menit. Sehingga betul. yang seharusnya 1 jam kuliah 50 menit kalau tatap muka itu menjadi 25 menit. Tapi lama-kelamaan dianggap adaptasi manusia sudah bagus, dikembalikan sekarang 1 jam kuliah walaupun daring juga 50 menit. Jadi itu ya ceritanya. Jadi Iya. sekalian, makanya peringatan saya itu supaya kalian konsentrasi, jangan tidur. Karena kalau menatap monitor, apalagi itu kuliah gitu, ya, pasti rasa kantuk itu menyerang keras lah. Ya, baik, jadi akan ada saya pecah 2, yaitu tentang biomarker Stirana. Nah, seperti biasa, dimulai dengan pengenalan. Kalau tidak kenalkan atau tak kenal, maka tak sayang. Apa sih Stirana itu? Nah, di mana kita bisa melihat Stirana? Kita melihat Stirana bukan di GC seperti itu, tapi di GCMS. Dan nanti ada istilahnya itu MZ217. M itu singkatan dari mass, MASS, massa ya, bahasa Inggrisnya semuanya. Z-nya itu, dan susah ya, tidak mau, kan dari charge sebetulnya. Charge itu harusnya kan tulisannya CHARGE, charge. Tapi MC kok nggak enak. Orang Inggris, yang Inggris berbahasa Inggris ya, British, itu kalau Z dengan charge itu kan dekat-dekat lah ya. Jadi M on Z, MZ, mass charge. Tapi begitu kena bahasa Amerika jauh jadinya. Karena M on Z jadinya. Z bahasa Inggris Amerika itu kan Z ya. Nah itu akan jauh dari charge. MZ 217. Nah, apa itu 217? Nanti saya terangkan ya. Angka ini dari mana? Kemudian kita akan belajar tentang ion fragmen dan ion molekuler induk. Karena nanti ada 2 hal yang bisa Anda amati. Satu dari ion fragmennya yang terpecah-pecah, dan dari ion asalnya. Molekuler masih asal. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Ini teorinya. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda tidak terlalu mengerti tentang 1, 2, 3 ini, di pengenalan ini, masih tidak terlalu masalah. Tapi kalau sudah guna biomarker sebagai penunjuknya ini, nah ini harus kalian mengerti. Karena nanti kan UAS-nya itu diberi diberi kromatogram atau fragmentogram. Kalian harus menginterpretasi. Interpretasinya untuk Stirana itu umumnya adalah lingkungan pengendapan, kematangan, mineralogi batuan induk. Pak, kok pakai kata umumnya? Ada yang tidak umum, ada. Tapi itu hanya untuk proporsi atau untuk konsumsi penelitian. Ya, jadi kalau kalian mau penelitian tentang Stirana, ada yang keempat lagi, misalkan untuk apa? Ketahanan terhadap panas, kenaikan panas atau apa. Nah, itu tidak perlu kita ceritakan di sini. Jadi untuk lingkungan pengendapan, kematangan, dan mineralogi batuan induk. Nah, ini juga di pengenalannya itu saya harus pelan-pelan. Jadi kalau ada yang tidak mengerti, silakan jangan segan bertanya dengan mengangkat atau dengan menunjuk tangan atau raise hand. Kalau tidak ada komentar dari saya, silakan buka mikrofonnya dan interupsi saya. Tidak ada masalah, silakan. Baik, ini adalah gambar Stirana. Jadi kalau bicara Stirana, karena itu ini disebutnya dengan salah satu istilahnya itu adalah fossil fuel, ya. Jadi atau fosil molekuler fosil. Jadi fosil molekuler lain dengan fosil yang ada di paleontologi yang kalian bisa lihat. Ada yang bisa lihat dengan mata, itu untuk yang besar, ya, yang makro fosil, yang mikrofosil kalian lihat dari mikroskop. Kalau ini tidak bisa dilihat.
tetapi bisa dinyatakan dengan alat. Alatnya adalah GC atau GC disambung MS, disambung IR, infrared disambung GC MS MS, GC MS IR, GC MS MS MS, kadang-kadang MS sampai 2 atau 3, itu untuk lebih memperjelas lagi. Nah, yang kalau digambarkan dengan struktur berdasarkan sinar X, maka akan gambarnya seperti ini kira-kira. Ya, jadi Sterana itu terdiri atas 3 heksasiklik. Heksa itu 6, siklik itu lingkaran. Jadi ada lingkaran 6 sudut. Plus 1 pentasiklik, 5 siklik, dan ini rantai samping. Side chain. Ya, rantai samping. Nah, nanti akan saya bedah lebih dalam ini, tapi ini pengenalan dulu ya. Kalau ada yang seperti ini namanya kolestana. Itu nama nomenklaturnya. Tentunya bahasa Inggrisnya adalah K-nya ganti CH, A-nya menjadi ane, Kolstein. Kolestana. Ya, itu kalau ada belakangnya ana, kolestana, berarti tidak akan ada yang ikatan rangkap. Semuanya tunggal. Tidak ada yang ikatannya double kan ya. Sudah ana karena. Nah, ini adalah nama umumnya itu Sterana. Jadi Sterana itu umumnya seperti ini. Dan yang spesifik untuk C30-nya ini, C27 Sterana. Sterana itu harusnya C30, tapi ini adalah C27-nya. Nah, itu namanya kolestana. Ya, kalau mau kolestana, aduh, males menghafalkan, itu sebut saja Sterana C27. C27 itu apa artinya, Pak? Artinya Sterana ini terdiri atas karbon yang jumlahnya 27. Bagaimana satu karbonnya 27? Hitung saja. Jadi di ujung-ujungnya ini adalah karbon ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang ini 27 lah, percaya nanti akan saya tunjukkan. Nah, kalau Sterana itu strukturnya seperti ini. Jadi di sini ada metil yang naik ke atas ini. Kalau boleh saya perjelas, maksud saya itu daripada kalian nanti tidak melihat karena kalian dari ponsel itu yang kecil, saya tunjukkan ini. Nah, ini ada merah ini ya. Jadi kalau namanya Sterana atau kolestana itu metilnya 2 ke atas ini. Tetapi seringkali metil ini bosanan gitu. Saya bosan di sini. Saya mau migrasi. Saya mau pindah. Nah, bisa jadi pindah ke bawah sekarang. Turun ke bawah sini. Menjadi ke sini. Ya. Ini. Nah, jadi yang tadinya di atas menjadi ke bawah. Nah, kalau ini pindah ke bawah, itu baru namanya diakolestana. Jadi kalau ini tadi namanya Sterana, ini namanya diasterana. Jadi ingat, tadi kan saya sebut, ketika ada mikroba, ada bakteri makan, mulai dari alkana normal, kemudian isoprenoid, kemudian Sterana, kemudian Hopana, dan kemudian ada diasterana. Nah, diasterana itu Sterana sebetulnya, hanya terjadi migrasi. Metilnya yang tadinya menghadap ke atas, sekarang menjadi menghadap ke bawah. Namanya diakolestana, diasterana. Ya, yang lainnya tinggal tambah satu-satu saja. C27 itu seperti ini, C28 tambah 1 ini, C29 tambah 2, 1, 2. Ya, dan kemudian ada C30 ya tambah 3, 1, 2, 3. Ya, bisa ditangkap. Jadi hanya saja punya nama sendiri-sendiri. Karena itu saya tidak menganjurkan kalian menghafalkan namanya. Saya sendiri juga terus terang tidak hafal. Jadi yang saya tahu ini adalah C27, Sterana C27, Sterana C28, Sterana C29, dan Sterana C30. Ya, kalau kalian tiba-tiba nanya, Pak, apa itu stigmastana? Waduh, saya harus mikir 2 kali dulu. Jadi karena saya lebih baik yang efisien lah, kita katakan ini C29, C30. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, silakan. Siapa? Roland. Ya, Roland, silakan. Pak izin bertanya Pak yang di slide sebelumnya. Ini. Yang Sterana sama, sebentar Pak, ini sama yang propylkolestana Pak. Itu kan sama-sama C30 Pak. Terus yang Sebentar. Sterana tidak. Sterana itu, nama Sterana, sebentar ya, saya luruskan dulu.
Stirana itu, nama stirana itu sebenarnya untuk C30. Ya, sebenarnya. Tapi bukan ini C30, ini C27. Nah, sekarang Anda mau nanya ini, C30 stirana ini. Ya, apa pertanyaannya sekarang? Iya Pak, tadi mau tanya Pak, perbedaannya Pak kalau secara struktur struktur ini apa Eh, ikatannya. ya, ini barangkali ini agak mengacaukan karena Anda baca ini ya. Yang namanya itu yang di bawahnya. Jadi kalau ini dan ini bedanya apa ya? Ini C30. Jadi ini ada tambahan 1, 2, bentar, saya barangkali kalau ada tambahannya ini. 1, 2, 3. Ups, jadi ini tambahannya. Kalau yang jadi ini tambahannya 1, 2, 3 ini. Kalau yang di sini kan tidak ada tambahan apa-apa. Nah ini C27, tambah 1 C28, tambah 2 C29, tambah 3 C30. Itu, jadi ini lupakan saja, anggap saja ini tidak ada lah. Karena nama stirana itu untuk C30 sebetulnya. Jadi sebetulnya ini stirana itu ya si propil kolestana ini yang namanya stirananya saja. Tapi secara umum sekarang stirana itu menjadi C27, C28, C29, C30 dan kalau ada perpindahan atau migrasi dari atas ke bawah maka namanya menjadi diastirana atau diakolestana. Begitu. Monggo kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi. Baik Pak, sudah cukup jelas Pak. Sudah ya? Oke, bagus. Untuk pertanyaan Anda kali ini dapat 2 lah ya. Jadi untuk meyakinkan karena ada tulisan ini yang mengganggu Anda. Bagus pertanyaannya. Baik. Nah, sekarang saya mau menceritakan tentang ini. Nanti kalian akan mengenal namanya pusat kiral. Bahasa Inggrisnya chiral center. Chiral center itu apa? Chiral center atau pusat kiral. Pusat kiral itu adalah suatu titik. Titik itu mestinya adalah unsur ya. Karbon misalkan. Karbon atau tepatnya karbon sajalah. Karena pusat kiral yang lainnya kita tidak bicarakan kan ya. Kita bicarakan ya karbon. Karbon itu selalu dianggap punya 4 tangan. Jadi kunci kesatunya, karbon selalu dianggap punya 4 tangan. Nah, kalau 4 tangan itu memegang barang yang sama, ini hidrogen, pegang hidrogen, ini pegang hidrogen, ini pegang hidrogen, ini pegang hidrogen. Artinya ini bukan pusat kiral. Yang disebut dengan pusat kiral itu adalah kalau karbon. Keempat tangannya memegang unsur yang berbeda semuanya. Jadi misalkan ini ya, karbonnya memegang unsur W, X, Y, Z. Kan tidak sama. W tidak sama dengan X tidak sama dengan Y tidak sama dengan Z tidak sama dengan X tidak sama dengan W lah ya. Pokoknya beda semuanya. Jadi kalau misalkan saja ini pegang W, X, Y, dan Y, maka bukan pusat kiral. Karena empatnya tidak berbeda, ada 2 yang sama. Ya, jadi kalau saya coret-coret, jadi kalau misalkan ini H ini saya ganti dengan W misalkan, maka ini bukan pusat kiral. Karena 3 ini masih sama, H, H, H. Demikian pula ini, W, X, Y, Z beda, kalau Z-nya ini saya ganti dengan W juga, maka bukan pusat kiral. Karena W-nya sama, ada 2 yang sama. Pokoknya empatnya harus beda. Ya, itu kata kuncinya. Mudah-mudahan bisa ditangkap bahwa karbon yang 4 tangannya memegang unsur-unsur yang berbeda, maka itu yang disebut dengan pusat kiral. Ya, kuncinya itu. Mari kita lihat prakteknya. Ini. Ya, sebentar. Kalau ini saya, oh ya, betul. Ya, baik. Ini adalah, masih ingat ya, ini stirana kan tadi. Nah, orang kimia itu ingin memberikan kemudahan kepada pembaca kimia, yaitu dengan memberi nomor. Cara memberi nomornya, umumnya seragam ya. Saya pakai kata umumnya karena suatu saat saya pernah mendapatkan yang tidak seragam. Tapi 98% lah ya, seragam.
Jadi mulai dari kutub utara, begini, pemberian namanya pertama memakai abjad untuk sikliknya. Jadi karena Sterana terdiri atas 3 heksasiklik dan 1 pentasiklik, mulai dari kiri ke kanan. Dari kiri A, B, ke kanan lagi adanya di atas ini C, D. Ya, A, B, C, D. Ya. Nah, selain itu ada pemberian nomor. Nomornya diberikan mulai dari kutub utara A, yaitu dari sini. Melingkar berlawanan arah dengan jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak kembali lagi ke sini, tapi karena ini seperti kupu-kupu dianggapnya ya. Jadi belok ke sini. 6, 7, 8, 9, 10. Lengkap sudah ini kan, satu putaran. Barangkali kalau dengan jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah ya, ini udah lengkap. Tidak, kalau kembali lagi ke 1, kapan kita selesainya? Muter saja kita. Nah, setelah selesai ini, maka loncat ke sini. Ini 11. Nah, sekarang ikut searah jarum jam. Ya, pokoknya melingkar lah, tidak pernah. Jadi kalau saya sudah pakai pensil ini tidak akan saya angkat. Kecuali kalau sudah habis ini. Ya, tadi kan tidak diangkat kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis. Maka baru diangkat. Ditaruh di sini. Sekarang tidak saya angkat lagi. Saya geser ke 12, 13, 14, 15, 16, 17. Habis kan ya? Pak, kembali lagi ke sini, kembali lagi ke sini, lagi-lagi muter-muter lagi. Jadi habis di sini 17. Mau tidak mau diangkat. Nah, untuk Sterana, itu nomor berikutnya itu ke kiri. Jadi dari sini ke sini 18. Dari 18 loncat ke sini ke 19. Habisnya tidak ada cabang lagi. Ini hanya contoh ya, ini yang ini jadi bukan cabang. Kalau cabangnya ditulis seperti ini, garis ini berarti itu pegang metil. Jadi metil itu CH3. Jadi ada C-nya di sini. Jadi ada baru 19C ya. Kan ini C28 ya. Jadi 19 di sini. Nah, 20 pindah ke sini. Nah, bingung orang kimianya 20, 21 mau kemana ini enaknya ya. Ke sini aja dulu deh. 21 itu ke sini. Habis kan ini tidak ada lagi. Terpaksa pindah lagi ke sini 22. 22, 23, 24, 25, cabang 26, 27. Nah, baru ini cabang berikutnya itu 28. Jadi ini ada 28C. Ya, dengan memberi nomor ini tidak usah menghitung lagi. Kita dapat melihatnya itu. Ya. Nah, baik. Sekarang saya mau cerita. Gambar ini kan 2 dimensi. Pak, kalau gambar itu 3 dimensi, seperti apa ya? Baik, saya hapus dulu. Ya, kalau wah, Roland terbentak. Roland nih kok Dave tadi saya salah, Roland. Ya. Ya, baik. Jadi apa namanya? Kalau 3 dimensi itu artinya ini yang apa namanya? A, B, C, D dan yang ini itu satu bidang. Jadi kalau bidangnya itu layar monitor kalian, apakah itu monitor HP, apakah monitor laptop atau monitor desktop, maka ini satu bidang. Ya. Yang tidak satu bidang mana? Yang kemungkinan tidak satu bidang itu adalah ini, kemudian ini yang saya gambar. Ya, ini, kemudian ini. Ya, 28 mungkin juga tidak satu bidang. Pak, kalau tidak satu bidang itu bagaimana, Pak? Miring atau apa? Tidak. Jawabannya adalah tegak lurus. Ya, jadi tegak lurus, Pak. Kalau tegak lurus berarti ada 2 kemungkinannya. Betul. Kalau kalian tidak menangkap tadi 2 kemungkinannya, loh kok bisa 2 kemungkinannya? Nah, kalau tegak lurus itu kan ada 2 kemungkinannya. Ya, kalau saya ambil ini apa namanya? Remote itu kan tegak lurus ke bidang monitor itu ada 2 kemungkinannya. Satu dari depan. Ya, dari depan tegak lurus. Yang kedua,
ke belakang monitor kalian. Jadi kalau kalian punya pena, pensil, ataupun ballpoint-nya arahkan ke monitor kalian. Tegak lurus kan? Satu, itu. Yang kedua, dari belakang monitor ke belakang sana. Ya, jadi ada dua kemungkinannya. Pak, kalau ini digambarkannya kan di dua dimensi. Bagaimana saya tahu kalau itu gambarnya tegak lurusnya itu dari depan atau tegak lurusnya itu ke belakang? Nah, itu ada triknya orang kimia memberi contoh seperti ini. Jadi ada dua gambar di sini. Ada di sini konfigurasi alfa, ini konfigurasi beta. Konfigurasi alfa itu kalau tegak lurusnya itu menjauhi bidang, artinya di belakang ke sana tegak lurusnya. Nah, kalau tegak lurusnya itu sebentar ya, Reflino saya titikkan dulu. Jadi kalau tegak lurusnya itu mengarah ke kita, jadi tegak lurus atau dari kita ke sana atau dari sana ke kita. Kebetulan bahasa Anda, bahasa Ambon, saya itu beta. Jadi kalau tegak lurusnya itu mengarah ke saya, itu konfigurasinya beta. Jadi konfigurasi beta adalah tegak lurus mengarah ke saya, mengarah ke beta. Ya, kalau alfa mengarah ke sana. Silakan, Revlino. Pak, sebelumnya saya izin untuk coret dari slide-nya Pak, boleh Silakan, Pak? silakan. Ya. So, ya baik Pak. Jadi pertanyaan saya ini tentang cara penggambarannya Pak. Kenapa di konfigurasi ini, apakah kita bisa gambarnya seperti ini Pak? Untuk Belum muncul. Ya. Iya. Iya, itu gambar panah-panah itu apa maksudnya? baik Pak, ini mungkin gambar saya agak jelek Pak. Iya, tidak masalah, Pak. Itu Maksudnya itu apa yang mau maksudnya ditanyakan? rantainya Pak, kenapa tidak bisa? Pertanyaan saya itu kalau apakah kita bisa gambar konfigurasinya bentuk heksagon juga Pak? Karena ini kan yang dari 22 sampai 23 itu kan akan gambarnya bentuknya naik turun naik Pak. Apakah kita Ya. bisa gambarnya seperti heksagon juga seperti yang di bawah Pak? Oh, Apakah ada tidak bisa, Pak. peraturannya Tidak atau bisa. gimana Iya. Pak? Ya, jelas itu jawabannya. Tapi bagus Anda mempertanyakan itu ya. 2 poin untuk Anda. Jadi, Revlino, tidak bisa. Tidak bisa. Karena kalau kalian, pokoknya jumlahnya 28, Pak. Tapi saya mau gambar heksagon semuanya. Itu artinya struktur kimianya beda. Struktur kimia yang berbeda memberi nama yang berbeda. Sebentar. Kalau pertanyaan yang bagus itu jawabannya harus menunjukkan. Nanti itu akan ada. Sebentar ya, mudah-mudahan. Nah, ini. Ya, ini kan tadi hanya ada 4. 1, 3 heksasiklik, 1 pentasiklik. Nah, Revlino nanya, mengapa ini dibuat zigzag seperti ini, tidak dijadikan saja menjadi heksasiklik atau pentasiklik lainnya? Karena itu strukturnya berbeda, akan memberikan namanya. Contohnya ini. Ini ada 4 heksasiklik, A, B, C, D, dan 1 pentasiklik di sini. Dan ini rantai sampingnya bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya sudah menjadi Hopana. Gitu ceritanya. Jadi struktur yang berbeda, memberikan nama yang berbeda. Nah, sekarang kita sedang berbicara yang namanya stirana. Yang namanya stirana itu terdiri atas ini. 3 heksasiklik dan 1 pentasiklik, dengan ini adalah rantai samping. Jadi dalam bahasa Inggrisnya disebut side chain, C-H-A-I-N, chain, rantai. Jadi rantai samping. Karena namanya rantai samping pasti bukan siklik. Rantai ya. Rantai itu kan yang bisa ditarik atau apa, kalau melingkar-lingkar namanya bukan rantai. Ya. Jadi begitu Revlino, tidak bisa kita
mau sesuka kita, maka namanya akan berbeda. Ya, bagus tapi Anda mempertanyakan itu ya. Jangan lupa mengoleksi 2 poin untuk pertanyaan Anda. Bagus, ya. Baik, kita sampai di sini tadi ya. Nah, kita punya cara atau orang kimia memberikan cara. Kalau kita ingin menunjukkan tegak lurusnya itu ke arah beta atau ke arah alfa di belakang sana. Karena makin menjauh, maka makin hilang. Maka diberikannya adalah tanda segitiga kosong. Ya, kosong, tidak hitam seperti ini. Jadi kalau ada segitiga kosong itu maka ini sebenarnya konfigurasi alfa. Artinya kalau ini, struktur ini memang berada di monitor, ya, jadi berimpit dengan monitor itu, maka tegak lurus konfigurasi alfa ini adalah yang ke belakang monitor Anda. Ya, nah kalau yang mengarah ke Anda itu konfigurasinya beta, maka digambarnya hitam ini. Artinya ini kan tegak lurus ya, tegak lurus makin ke arah mata Anda, tercolok mata Anda gelap dunia. Kira-kira begitu untuk berpikirnya. Kalau bingung beta, tapi enak kalau Anda sudah beta itu yang ke saya, artinya yang keluar dari monitor mengarah ke saya. Beta itu saya kok bahasa Ambonnya. Alfa yang ke sana. Ya. Nah, selain menggambar seperti ini, bisa juga digambarkannya kodenya itu seperti ini. Ini alfa tetap alfa kosong. Ini beta tetap beta gelap. Jadi bisa gelap seperti itu, bisa segitiga seperti ini. Nah, untuk yang kosong, yang alfa, kadang-kadang digambar seperti ini. Seperti WiFi. Jadi kalau ada WiFi, itu adalah konfigurasi alfa. Artinya makin jauh. Makin menjauh dari kita. Bukan mengarah ke kita. Nabrak kita bukan. Ya, jadi itu ada konfigurasi alfa, konfigurasi beta. Ya, mudah-mudahan dapat kalian tangkap. Jadi kalau ada, lalu mungkin kalian bertanya, Pak, ya tahu saya Pak, alfa itu yang menjauh ke sana, beta itu yang ke saya. Lalu apa esensinya kita belajar itu? Begini, di dalam kimia, struktur kimia, itu rupanya ada istilah kestabilan. Ya, jadi ada konfigurasi tertentu itu lebih stabil dari konfigurasi lainnya. Contohnya, misalkan ini misal sama sekali jangan dimasukkan di otak dulu, hanya contoh saja. Oh, di dalam hal ini konfigurasi di nomor 5 itu alfa itu lebih tidak stabil daripada kalau di nomor 5 ini beta misalkan. Itu. Sehingga atau kalau ini alfa, kemudian ada alfa lagi, maka itu namanya adalah sterana normal. Jadi kita belajar konfigurasi alfa beta itu satu, untuk menentukan nama sterananya. Yang kedua, untuk menentukan stabil tidaknya kondisi sterana tersebut. Ya, bisa ditangkap ya, sehingga bukan sia-sia, ngapain sih Pak Edi melajari ini, gak ada gunanya. Ada gunanya nanti di kestabilan. Kestabilan artinya nanti pada saat bicara tentang kematangan. Ini contoh yang lain ya. Jadi yang gelap itu beta. Jadi yang gelap itu beta, yang kosong itu alfa. Yang kosong itu begini. Tidak segitiga kosong seperti ini tadi ya. Tapi di sini adalah yang model WiFi ini. Yang WiFi ini adalah yang alfa, yang gelap itu beta. Contoh saja. Jadi saya berikan 2 contoh. Ya. Jadi bisa bulatnya itu kosong. Kalau bulat kosong, alfa, bulat, gelap, beta. Atau segitiga. Ini pengulangan dari yang sini tadi lah. Jadi supaya ada 2 contoh dengan gambar yang berbeda, mudah-mudahan akan lebih melekat alfa dan beta. Baik, sekarang ini sambil mengulangi pertanyaan Reflino tadi, bagaimana Pak kalau ini kita buat sebagai saja, maka akan beda namanya. Ini saja tambah satu heksasiklik saja namanya sudah menjadi hopana. Pentakis homo itu hanya nama lengkapnya ya, nama nomenklaturnya ini hopana. Yang ini kolestana tadi, sterana. Masih ingat ya dengan nomor yang sama dengan yang tadi. Nah, sekarang masih ingat tadi yang saya sebut dengan pusat kiral. Pusat kiral itu adalah karbon yang
4 tangannya memegang senyawa atau unsur yang berbeda. Jadi kalau unsur yang berbeda, unsur campur senyawa juga boleh, tapi tidak boleh ada yang sama. Yang penting tidak boleh ada yang sama. Mau unsur, mau senyawa, tidak boleh ada yang sama. 2 saja yang sama sudah bukan pusat kiral lagi. Nah sekarang pertanyaannya, ini kalau ini ada sterana, itu pusat kiralnya yang mana? Maaf, saya tidak, kalau di dalam daring ini saya tidak akan mempertanyakan. Karena saya tidak bisa melihat ya, jadi tergantung dari kuat tidaknya sinyal kalian menjadi tidak adil. Jadi silahkan kalau kalian yang mau bertanya silahkan, akan saya beri nilai, tapi saya tidak akan bertanya pada kalian karena yang menjawab takutnya hanya yang kuat sinyalnya. Ya, ada, waduh saya mau menjawab tapi saya pencet-pencet kok tidak mau keluar misalkan. Ya, baik. Pusat kiral yang mana? Pusat kiral itu saya ulangi sekali lagi adalah karbon yang 4 tangannya memegang unsur atau senyawa yang berbeda. Kalau ini saya dari pengalaman saya kuliah ya, kalau saya coba ini adalah alkana, ini adalah sterana, mana pusat kiralnya? Ada yang mengatakan ini nomor 10. Betul atau salah? Jawabannya salah. Lupa mengapa 10 itu kan satu tangan pegang ini. Jadi ada satu tangan ya. Jadi ada tangan yang tidak perlu digambar kalau itu pegang hidrogen. Jangan protes nanti, Pak, kata Pak Edi itu setiap karbon itu 4 tangan. Karbon nomor 1 itu hanya ada 2 tangan, Pak. Hanya satu pegang 2, satu pegang 10. Nah, 2 tangan yang tidak digambarkan itu pegang hidrogen. Jadi di sini itu sebetulnya ada 2 lagi, ada 2 antena di sini. Ini hidrogen. Jadi ini hidrogen. Ini hidrogen. Ya, tidak perlu digambar kalau hidrogen. Ya, nah ini Pak, nomor 10 itu kan 4 tangannya beda. Satu tangan pegang 19. Satu tangan pegang ini, satu tangan pegang ini, satu tangan pegang ini. Kelihatannya betul, tapi salah. Mengapa? Karena ini berhubungan. Jadi kalau 19 itu pegang yang ke kiri ini pegang nomor 1, yang dipegang bukan hanya nomor 1 saja, tapi semuanya ini. Semuanya ini dipegang. Yang ke kanan, pegang ini juga sama. Ini hanya arahnya saja berbeda. Jadi artinya sudah 2 asal yang sama, maka itu bukan pusat kiral. Ya. Nah, mana? Ada yang menyebut nomor 5, Pak. Nomor 5 ini kan hanya 3 tangan ya. 1, 2, 3. Jadi satu tangan lagi di sini itu pegang hidrogen. Nah ini Pak, ya satu pegang hidrogen, satu pegang ini, satu pegang ini. Kan saya katakan lagi, kalau pegang yang nomor 5 ini pegang nomor 4, maka ini ya semuanya ini pegang. Pegang nomor 6 juga sama lagi, hanya arahnya saja yang beda. Artinya bukan pusat kiral. Loh, jadi yang mana Pak pusat kiral? Pusat kiral sebetulnya ada 2, tapi yang kita pakai hanya 1, jadi buat apa kita belajar yang satunya lagi ya. Jadi pusat kiralnya itu ada nomor 24. Ini juga pusat kiral sebetulnya, tapi kita tidak perlu pakai ini. Karena satu tangan pegang ini. Ya, satu tangan pegang metil ke atas itu, satu tangan pegang yang ini, besar ini, dan satu tangan yang tidak tergambar pegang hidrogen. Ya, tapi sayangnya ini tidak terpakai, jadi kita lupakan saja. Ya, jadi yang mana sekarang? Yang betul itu adalah nomor 20. Jadi pusat kiral itu adalah yang nomor sebentar, nggak bisa pakai ini. Ya, adalah nomor 20. Satu tangan pegang ini, pegang yang besar ini. Ya, satu tangan pegang ini. Pak, ini kan melingkar ke sini. Tidak, karena ini tangannya ke sini ya, tangannya ke bawah, pegang ini. Kalau 19 tadi kan melingkar ya, yang ini melingkar, yang ini melingkar. Kalau ini kan tidak. Tidak bisa ini kita tarik ke sana. Kalau mau ke sana harus lewat ini lagi kan ya. Artinya tidak. Satu tangan ke sini. Satu tangan pegang ini. Nomor 21. 21 itu metil artinya. Jadi satu tangan pegang metil, satu tangan pegang banyak ini yang siklik, satu tangan lagi pegang ini. Pegang rantai samping. Baru 3 Pak, yang satu lagi pegang hidrogen. Ya, satu lagi pegang hidrogen. Tidak usah digambar. Ingat ya kalau hidrogen tidak perlu digambar. Jadi ini pusat kiral yang kita pakai dan ada gunanya. Ya,
Mudah-mudahan dapat ditangkap dengan baik. Nah, sekarang mari kita lihat. Kita lihat ada beberapa posisi, antara lain posisi nomor 5, posisi nomor 14, posisi nomor 17. Pak, apa yang perlu saya lihat di situ? Mari kita lihat tangan karbon di sini. Karbon di sini satu tangan pegang nomor 10, artinya kemana-mana juga ya. Satu tangan pegang nomor 4, kemana-mana juga. Satu tangan pegang nomor 6, kemana-mana juga. Tinggal satu tangan. Yang tidak tergambarkan adalah pegang hidrogen. Nah, ya Pak, lalu apa keunikannya? Keunikannya, kalau tinggal satu tangan itu mau posisi beta atau alfa. Karena posisinya sebidang dengan ini tidak mungkin. Jadi tidak mungkin tidak tegak lurus. Harus tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus kan ada dua kemungkinannya. Satu alfa menjauh ke belakang, satu beta mengarah ke kita. Jadi, maunya apa? Bukan maunya apa. Jadi ini kansnya bisa alfa, bisa beta. 14 bisa alfa, bisa beta. 17 bisa alfa, bisa beta. Lalu kalau ada yang kritis tanya, Pak, itu di nomor 9 juga bisa alfa, bisa beta. Betul, tapi ini tidak perlu. Tidak dipakai dalam geokimia, jadi buat apa kita pelajari gitu ya. Ini juga iya kan, di nomor 24. Masih ada hidrogen yang bisa alfa, bisa beta. Ya, jadi ini bisa alfa, bisa beta, jadi mungkin juga, tapi tidak perlu kita bicarakan. Yang perlu kita bicarakan nomor 5, 14, dan 17. Ini mempengaruhi nama stirananya. Ya, baik, mari kita lanjutkan. Nah, ini. Ingat tadi ya, saya ulangi sekali lagi. Saya tidak boleh cepat-cepat kalau ini, karena kalian harus dapat menangkap. Nomor 5, tinggal satu hidrogen. Nomor 14, tinggal satu hidrogen. Nomor 17, tinggal satu hidrogen. Posisinya apakah alfa atau beta? Kemungkinannya macam-macam, tapi hanya saya ambil yang ada gunanya bagi geokimia. Dan untuk memberi nama stirana, itu posisi nomor 5, alfa, nomor 14, alfa, nomor 17, alfa. Ya, jadi 5 alfa, 14 alfa, 17 alfa. Ini harus kalian ingat ya. Ingat, tidak perlu dihafal. Saya tidak mengatakan ingat loh ya, bukan hafal. Karena nanti ujiannya kan bukan hafalan. Jadi kalian bisa melihat, tapi harus ingat dan tahu penggunaannya. 5, 14, 17. Kalau 5, 14, dan 17 itu alfa semuanya, maka itu yang namanya stirana. Ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saja ya. Ini, kalau 14, 5 alfa, 14 alfa, 17 alfa, maka itu namanya adalah ini stirana. Jadi stirana alfa, 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 atau ini yang disebut dengan stirana normal. Pak, artinya kalau tidak itu stirana tidak normal ya, bukan. Orang hanya memberikan namanya normal stirin dan stirin yang lain, another stirens. Nah, kalau nomor 14, 5, 14, dan 17 itu alfa, beta, beta, 5 alfa, 14 beta, 17 beta, maka itu namanya adalah alfa, beta, beta stirana, stirana alfa, beta, beta, atau namanya isostirana. Jadi lupakan yang panjang nyebutnya, sebut saja ada stirana normal dan ada isostirana. Ya, bisa ditangkap ya. Jadi 5, 14, 17. Waduh Pak, banyak sekali yang harus saya hafalkan Pak. 3, 5, 14, 17. Baik, orang kita kan sekarang zamannya diskon. Ini saya tulis dengan merah. Karena untuk stirana normal itu 5 alfa, untuk isostirana juga 5 alfa, kecuali ini alfa-alfa, ini beta-beta, maka ini boleh didiskon. Ya, saya diskon 1. Nomor 5 tidak usah diingat. Jadi boleh dihapus. Sehingga kalau demikian, maka yang dilihat hanya 14, 17. 14 alfa, 17 alfa namanya stirana. 14 beta, 17 beta namanya isostirana. Ya, stirana, isostirana. Oke, saya kenalkan itu dulu. Sudah kenal ya dengan stirana dan isostirana. Stirana kalau 14 alfa, 17 alfa. Isostirana kalau 14 beta, 17 beta. Nah, sekarang keluar yang namanya pusat kiral tadi itu. Pusat kiral itu kan ini tadi ya, ini C20. Masih ingat tadi ya? Saya ulangi lagi.
ini, pusat kiral itu nomor 20. Ya, nomor 20 ini pusat kiral. Ingat gambar ini ya, gambar sederhana ini. Jadi kalau pusat kiral, ini yang ke kiri ini hanya ada metil saja. Yang ke kanan ada banyak, 22 sampai 28. Atau 27 kalau 28-nya tidak ada. Yang tangan ke bawahnya itu pegang yang banyak ini. Jadi ingat, yang hidrogen tidak tergambar di sini. Nah, mari kita bagaimana menentukan pusat kiral. Bagaimana menentukan efek cermin. Masih ingat tadi ya? Ini gambarnya beda soalnya. Jadi ini C20 tadi. Ini yang ke kiri yang metil hanya satu. Ini yang cabang banyak tadi. Cabang ini adalah yang pegang, yang siklik semuanya. Hidrogen tidak digambarkan, kali ini digambarkan alfa. Jadi posisinya harus alfa ini. Hidrogen itu harus kita buat menjauh. Pak, ini kan alfa memang menjauh, kebetulan. Jadi kebetulan ini posisi hidrogennya menjauh. Jadi jauhkan posisi hidrogen itu, lalu cari efek putarnya. Efek putarnya itu dari yang terbesar, ini kan terbesar ya, jumlah karbonnya. Ini sedang jumlah karbonnya. Jadi ada beberapa itulah ya. Ini kan hanya satu, hanya metil saja. Nah, kemudian buat panah atau gerakan memutar dari yang terbesar ke yang terkecil. Artinya dari terbesar lewat yang sedang dulu ya, ke sini. Dari yang sedang terus putar ke sini. Nah, putaran ini adalah putaran berlawanan dengan arah jarum jam. Putaran ini berlawanan dengan jarum jam. Ya, bisa ditangkap dulu. Jadi saya ulangi sekali lagi. Ini harus dijauhkan dulu. Sebentar, saya hapus saja mulai lagi dari awal. Ini posisi yang tinggal satu hidrogen itu harus kita jauhkan dulu. Artinya konfigurasinya alfa. Ini pas konfigurasinya alfa. Nanti akan saya tunjukkan kalau tidak pas. Ya. Kemudian kita buat lingkaran mulai dari yang terbesar menuju ke yang sedang, kemudian menuju yang ke kecil. Sehingga terlihat bahwa putarannya adalah berlawanan arah dengan jarum jam, putaran seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita ganti. Sekarang jangan dilihat ini dulu. Ini anggap tidak ada. Nah, sekarang di sini itu beta. Ya, hidrogennya itu beta. Padahal aturannya untuk melihat putaran atau melihat efek cermin itu yang paling kecil dalam hal ini hidrogen harus dijauhkan. Ya, ini tidak ada, yang ada adalah beta. Jadi kalau beta ini mau kita jauhkan, artinya apa? Kita putar. Kita putar balik. Ya, kita putar balik sehingga posisinya seperti ini. Tadinya beta dibuat menjadi alfa, akhirnya putar balik. Yang ini ada di kanan, tadinya menjadi ada di kiri. Betul kan ya? Karena dibalik. Yang ini yang hanya satu, tadinya di kiri, karena diputar balik menjadi ada di kanan. Yang bawah tetap diputar-putar. Pak, itu gambarnya akan terbalik. Boleh, mau gambar begini, tidak ada masalah. Jadi mau gambar begini atau mau gambarnya ke sini, tidak ada masalah. Pokoknya posisinya di bawah, di tangan yang bawah. Nah, sekarang kita buat lagi lingkaran dari yang terbesar ke yang terkecil, menjadi beda kan? Yang sedang ada di sini sekarang ada di kiri, maka putarannya menjadi ke kiri searah dengan jarum jam. Ya, jadi ada dua putaran, satu putaran berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau kondisi di 20R itu alfa, 20R-nya alfa, tapi kalau 20R-nya beta, maka terbalik menjadi searah dengan jarum jam. Nah, putaran yang searah dengan jarum jam itu disebut putar kanan. Putar kanan itu di dalam kimia disebutnya rectus. R-E-C-T-U-S. Rectus. Kanan. Nah, sedangkan yang putar kiri itu disebut dengan sinister. Nah, kalau yang kiri ini tampaknya kalian tidak terlalu asing ya. Karena kalian tahu ada sesar. Sesar menganan. Dekstral, sesar mengiri, sinistral. Ini sinister. Tapi ini agak beda.
kanannya bukan dexter atau apa, tapi rectus. Diberi kode R, S. Nah, Pak, ini seperti apa sih? Ada penampakan lain? Oh, ada. Sebentar, saya tutup ini dulu. Saya pindah. Nah, ini lebih bagus barangkali. Jadi kalau posisi cabangnya itu ada di kanan, maka putarnya adalah putar kiri. Kalau posisi cabangnya itu ada, atau side change-nya ya, rantai sampingnya itu ada di kiri, maka putarnya putar kanan. Jadi yang ini, kalau ini adalah efek cerminnya, yang ini adalah sinister, putar kiri, yang ini adalah rectus, putar kanan. Jadi ini seolah-olah ada cermin, sama dengan dua tangan, dua jari tangan. Kalian tidak bisa membuat menjadi satu arah. Tapi kalau efek cermin bisa, jempol di sini dengan jempol di sini. Ya, jadi sama saja dengan ini. Jadi efeknya adalah efek cermin, baru bisa ditanggupkan. Tapi tidak bisa disejajarkan, karena tidak akan bisa. Pak, buat apa sih kita putar-putar kiri, putar kanan? Ada nanti kalau untuk kematangan itu ada kestabilan. Salah satu sinister atau rectus itu ada yang lebih stabil. Sehingga kalau suatu stirana punya konfigurasi sinister, S, itu kurang stabil dibandingkan dengan yang R, misalkan. Misalkan, maaf, terbaliklah. Supaya tidak misalkan, kita buat resmi saja. Jadi yang punya R itu relatif kurang stabil dibanding dengan yang S, yang putar kiri, sinister. Ya, jadi itu nanti gunanya untuk di kematangan. Sekarang saya baru memperkenalkan dulu. Jadi, monggo kalau mau ada yang bertanya tentang putar kiri, putar kanan, tentang alfa, tentang beta, dan tentang stirana yang 14 alfa, 17 alfa, dan 14 beta, 17 beta isu stirana. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ini alatnya sekarang. Kalau kemarin kita bicara GC saja, maka sekarang kita bicara GC yang digabung dengan MS. Ya, digabung dengan mass spektrometer ini. Jadi kalau dulu sampel diinjeksikan, putar lewat kolom kapiler, keluar, dideteksi langsung sebagai alkana normal dan isoprenoid. Sekarang tidak. Keluar dari GC, masuk ke MS, ditembak. Jadi ini ada elektron beam yang menembak. Bom! Ditembak, pecah. Buat apa sih Pak dipecah? Dipecah itu diusahakan supaya bermuatan. Jadi muatannya ada muatan negatif. Lalu Pak, kalau ada muatannya, maka itu bisa kita atur. Bisa kita tangkap dengan mempergunakan magnet. Jadi karena itu ada quadruple mass filter, ada ion path, ada high vacuum. Jadi bisa kita tangkap. Jadi ini ion kolektornya. Jadi kita bisa hanya melewatkan yang kita inginkan saja. Beda kan kalau di GC kita tidak bisa, semua keluar, alkana normal keluar. Kalau kita mau pakai yang namanya sampel sampel whole oil atau minyak utuh, keluar semuanya yang ada di minyak itu. Tidak bisa kita filter. Tapi kalau ini tidak. Oh, saya mau mencari stirana. Nah, stirana itu, maaf, saya bentar ya, yang terdekat kemana ya? Oh, salah lagi. Apa namanya? Stirana itu Nah, stirana ini kalau kalian jumlahkan, ya, kalian jumlahkan, maka itu ada sekitar 371. Akan tetapi, ingatkan ya, ini tadi, ketika keluar dari GC, ditembak, pecah. Nah, pecahnya itu tidak sembarang pecah. Pak, kalau itu ditembak pecah seperti nuklirnya Iran begitu, bukan. Jadi pecahnya itu terukur. Ya, jadi kalau pecah, pecahnya itu selalu di sini. Kalau kalian bertanya, Pak, mengapa pecahnya di sini? Karena ini adalah ikatan paling lemah. Jadi begitu ditembak, selalu pecahnya dari sini. Jadi kalau ada, karena itu tadi ada yang bertanya, saya lupa lagi namanya tadi, itu mau bagaimana kalau ini dibuat menjadi ini bisa lain lagi. Pecahnya nggak akan seperti itu. Tapi kalau ada struktur A, B, C, dan D-nya itu heksasiklik, pentasiklik, maaf,
Tidak peduli ini sepanjang 5 meter rantai sampingnya, pokoknya kalau ini dari GC keluar ke MS ditembak, maka pecahnya akan di sini. Ya, pecah di sini menghasilkan ini. Nah, pecahan ini adalah 217 jumlahnya. Karbonnya 217. Maaf, berat atom, berat molekul atau berat atom karbon totalnya itu 217. Jadi mengapa MZ mass charge muatannya itu 217? Nah, Pak, kalau saya ingin melihatkan itu tadi ada yang namanya lagi-lagi kan ya, saya bilang saya tidak cepat sekali mengeluarkan itu. Jadi ada C27, Pak, ada C28, ada C29, ada C30. Nah, apakah itu MZ-nya kita pakai yang ke kiri atau yang kanan? Yang kanan saja. Karena mau ini C27, mau ini C28, mau ini C29, mau ini C30, kalau keluar dari GC ditembak di MS, pecahnya akan di sini, menghasilkan MZ 217. Jadi kalau kita mengamati MZ 217, kita dapat semuanya. Ini supermarket. Ini lihat, ya. Kalau kita lihat ion fragmen, itu ion pecahannya. Yang namanya kolestana C27, itu yang jumlah ion molekulernya 372, ini 371 per R-nya 1 ya, 372, pecah. Pecahannya 217. Apa itu? C28. Pecah 217. C29. Pecah 217. Jadi kalau kita mengamati 217, kita dapat C27, 28, 29. Kalau ada 30 ya 30. Kalau ada 21, ada 22 juga dapat. Tetapi kalau kita, wah saya mau yang 372 saja boleh. Kalian boleh mengamati di MZ372, tapi konsekuensinya kalian hanya dapat C27 saja. C28 tidak didapat. C29 tidak didapat. Karena 372 itu hanya khusus untuk C27. Tapi kalau 217 kita bisa dapat semuanya. Ya, jadi ini ceritanya dari sterol menjadi sterana. Ya, jadi sterana yang ini adalah sterana yang masih konfigurasi biologis. Artinya sterana yang baru dihasilkan dari sterol yang mati. Namanya sterol, ada OH-nya dan ada ikatan rangkapnya. Begitu berubah menjadi sterana, ini menjadi hilang dan OH-nya pecah menjadi air. Konfigurasi masih tetap. Konfigurasinya yaitu alfa, kemudian ini adalah 20R. Ini juga serananya masih sama, alfa, ininya 20R. Jadi alfa 20R, alfa 20R. Jadi ini ketika sterol masih di makhluk hidup, sudah mati, pertama kali itu terbentuk adalah sterana dengan konfigurasi 20R. Artinya konfigurasi biologis, kalau banyak ininya belum matang, baru saja mati. Kemarin itu geologi bisa 1000 tahun, 2000 tahun yang lalu. Ya, nah sekarang kita sampai ke gunanya. Siap-siap hanya ada satu saja kegunaannya yang akan saya berikan, karena sekarang sudah 10.30 ya, tinggal 10 menit lagi, mudah-mudahan dapat diselesaikan tidak terutang lagi. Masih ingat ini ya, saya tidak perlu ceritakan lagi, lingkungan pengendapannya itu ada lacustrin, ada tidal, dan ada delta ya di sini, dan ada laut, juga ada lagun. Nah, bersyukur kita harus berterima kasih kepada geokimiawan canggih-canggih itu ya, yang memecahkan. Jadi ada yang namanya kolesterol. Jadi kolesterol itu tidak harus di Anda saja, ada di kita saja tidak, tapi di jasad renik juga ada. Kolesterol itu ternyata adalah C27. Kemudian ada ergosterol, itu C28. Ingat ya kalau ada all-nya itu ada OH-nya. Ini adalah yang tidak stabil. Ini adalah asalnya. Dan ada beta sitosterol C29 dan ada ini yang C. Ini yang C ergosterol, ini ergosterol C28, ini beta sitosterol C29. Nah, sekarang kita lihat, kita tahu kolesterol itu asalnya dari laut. Ergosterol itu asalnya dari danau. Kalau ada beta sitosterol itu asalnya dari tumbuhan tinggi. Enak kan? Jadi ini sudah ada laut, ini ada danau, ini ada
tumbuhan tinggi, mana yang dominan. Yang kita lihat. Seperti kalau kita melihat mana dominan antara Pristana dan Vitana. Dominan Pristana terhadap Vitana artinya lingkungannya oksik. Dominan Vitana terhadap Stirana artinya lingkungannya kemungkinan adalah anoksik. Ya. Jadi ini. Ya, jadi kalau kita lihat ini saya anggap sebagai inti stirananya ya. Ini ada R. R-nya ini bukan putar kiri, putar kanan, bukan. R-nya ini adalah ini. Rantai samping. Jadi kalau rantai samping ini, sebentar saya pakai ini saja. Jadi kalau rantai samping ini saya putus, saya pindahkan ke sini, seperti ini tampaknya. Ya, ini kan ada I-nya. I-nya itu inti ini ya. Ini saya pindah ke sini atau ini saya pindah ke sini. Seperti ini tampaknya. Nah, ini adalah C27. Kolesterol. Ya. Kalau yang ini, kemudian, sebentar. Ya, yang ini sekarang yang saya pindahkan ke sini, maka ini ada naik 1. Ini C28. Kalau yang ini yang saya pindahkan, maka akan ada 2. Ya. Nah, karena ini beda-beda asalnya, maka kita bisa mendeteksi. Kalau yang banyak C27, maka itu adalah plankton laut. Artinya lingkungan pengendapannya laut. Kalau yang 28 banyak, maka itu adalah banyak di atom. Diatom atau fitoplankton itu umumnya berada di danau. Nah, kalau ini ada tumbuhan tinggi. Tanaman tinggi ya. Tumbuhan tinggi ya. Ya, jadi seperti itu kondisinya. Jadi kita akan bisa mempergunakan itu. Nah, sekarang agak berat sedikit, yaitu lihat di fragmentogramnya. Nah, ini contoh fragmentogramnya itu seperti ini. Ini waktu retensinya ya. Waktu retensi menunjukkan waktu yang diperlukan oleh alat untuk mendeteksi. Jadi dari kiri ke kanan. Nah, ini. Kita lihat ini adalah distribusi diasterana itu di sini. Jadi puncak-puncak itu menunjukkan diasterana. Puncak yang ini menunjukkan sterana C27. Puncak yang di dalam area ini menunjukkan C28 sterana. Dan yang di sini itu C29 sterana. Ya, nah, ingat tadi ada 2 jenis sterana kan ya. Ada yang 14 alfa, 17 alfa sterana normal, atau 14 beta, 17 beta, isosterana. Nah, kalau kita bicara apa? C29, harus ada 2 itu. Harus ada sterana alfa-alfa dan harus ada sterana beta-beta. Sterana normal dan isosterana. Untuk sterana normal, harus ada 2. Satu putar kiri, satu putar kanan. Satu 20R, satu 20S. Yang isosterana juga ada yang putar kiri dan putar kanan. 20S, 20S. Sehingga untuk C27, 28, 29 itu akan ada 2 pasang ini. Ya, jadi kalau 4 ini saya pisahkan, maka seperti ini. Baik C27 maupun C28 maupun C29 harusnya ada seperti ini. Ini waktu retensinya dari kiri ke kanan. Muncul pertama itu adalah sterana normal 20S. Muncul yang terakhir itu adalah sterana normal 20R. Di tengah-tengahnya ini ada beta-beta yang isosterana. Isosterananya ini pertama muncul 20R, ini 20S. Jadi terbalik. Kalau sterana normalnya itu 20S muncul dulu kemudian 20R, kalau isosterananya itu 20R dulu baru muncul 20S. Ya, jadi itu harusnya setiap nomor harusnya ada ini. Pak, tapi mengapa yang diberi warna merah dan biru? Warna biru itu menunjukkan ini ya, beta-beta, warna merah menunjukkan alfa-alfa. Pak, mengapa yang di sini tidak ada biru? Karena di sini tidak baik. Jadi ada 6, 7, 8, 9, 10. Saya yakin 10 itu adalah yang sterana normal 20R. Nah, yang 20S mana? Kemungkinannya 6. 7 dan 8 ini seringkali ada namanya itu koelusi. Koelusi itu muncul bareng
tidak bisa dipisahkan. Demikian juga 28 jelek. Jadi kalau mau melihat itu, tidak bisa melihat semuanya, cari yang 29 saja. Yang 29 ini umumnya mudah dideteksi. Ya, kalau mau namanya ini. Jadi ini ya 17, 18, 19, 20. 17 itu ini namanya pakai nama nomenklatur ya. 24 etil artinya ini adalah C29. 20S ini C29 alfa alfa ya. 20R yang ini beta 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 beta. 20R dulu 20S. Ya, jadi ini 20S alfa alfa Stirana normal, ini 20R Stirana normal, ini beta beta isosterana 20R 20S. Yang ini sulit, coba lihat. Ya, nomor 16 yakin. Nomor 16 itu adalah metil. Kalau ini etil, ini metil alfa alfa 20R. Nah, 20S yang mana? Ternyata 20S itu nomor 13. Nomor 13. Nah, ini yang 20S. Nah, 14, 15, kalau begitu ini yang beta-beta, Pak. Tidak sederhana itu. 14 itu campuran. Jadi koelusi antara diakolestana, diasterana, dan 20R-nya. Ya, jadi artinya tidak bagus. Pak, kalau koelusi seperti itu bisa kita pakai untuk menghitung? Tidak. Karena kita tidak bisa memisahkan. Jadi, ya kita pakai yang ini saja. Kita pakai yang mudah saja. Karena menurut hukum termodinamikanya, itu posisi 27, 28, 29 itu harusnya sama. Rasionya harusnya sama. Ya, jadi kalau kita punya satu ini saja, cukup untuk menentukan. Ya, untuk menentukan penghitungannya nanti. Nah, ini ada orang namanya Huang dan Mainstein, itu sambil menutup ya, ini nanti menentukan ininya, C27, 28, 29. 27 ingat, plankton artinya ini laut. C29 tumbuhan tinggi. C28 lagustrin. Ya, jadi kalau di sekitar ini maka ini plankton, kalau ini laut terbuka, ini estuarin atau teluk, ini darat, ini tumbuhan tinggi. Bagaimana cara memakainya? Kita beri garis-garis ini. Mulai dari 0, 10 sampai 100. Jadi di titik 27 itu 100% C27. Di titik ini 100% C29, di titik ini 100% C28. Jadi kalau kita punya di dalam hasil analisisnya, misalnya C27 40%, C28 28%, dan C29 32%, maka plotnya seperti ini. Jadi ini garis ini adalah 0% untuk C28. Garis ini adalah 0% untuk C27. Dan garis ini adalah 0% untuk C29. Jadi kalau C27 40%, C27 ini ya, mulai dari 0, 10, 20, 30, 40. Jadi ini adalah garis titik-titik kemungkinan 40%. C27. C28-nya kebetulan sama 28%. C28 itu ini 100, atau mulai dari sini saja. Ini 0, 10, 20, 28 itu di sekitar sini. Nah ini, 28% C28. Yang ketiga harusnya pasti di sini potongannya lah ya. Ini, C3. Sehingga untuk Stirana dengan komposisi 40% C27, 28% C28, dan 20% C29 itu adalah di titik ini. Apa titik ini? Ini. Ups, maaf. Ya, jadi sampel kita itu tadi di peralihan antara laut terbuka dan laut dangkal untuk menentukan lingkungan pengendapannya. Sebetulnya bukan lingkungan pengendapan ya, tepatnya itu adalah ekosistem. Masa ada lingkungan pengendapan plankton? Tidak ada kan ya. Jadi ini ekosistem, pergabungan antara pembentuknya dan lingkungan pengendapannya. Jadi ekosistem. Dengan ekosistem yang dibuat oleh Huang dan Mainstein itu kita akan dapat menentukan seperti apa. Ya, ini barangkali yang terakhir ya. Jadi tadi kalau saya katakan, Pak tadi kan mengapa kita hanya 29? Karena 29 itu yang sering muncul. Seperti ini contohnya. Ini yang ada hanya 29 saja. Bentar, ini mengganggu ini. Ya, yang ada hanya 29 saja. 20R saja. C27 hanya 20R. C29-nya 20R. C30-nya 20R. Jadi kita bisa pakai persentase dari ini saja.
Jadi ini misalkan berapa? Ini ada 10 cm, ini 5 cm, ini 7 cm, jumlahkan, kemudian persentasenya dibuat, tahu persentasenya, maka kita bisa membuat statistik tadi. Silakan, Revlino. Pak, mohon maaf saya izin tanya di Ya. slide sebelumnya, Pak. Ya, ini? Yang ini kan klasifikasi menurut Huang dan Mensin ya, Pak. Ya. Nah itu dia, bagaimana dia bisa tahu lingkungan pengendapannya, tumbuhan seperti tumbuhan tinggi, plankton, dan ekostarian ini, apakah dari C27, 29, 28 ini ada indikasi bahwa di sini nih banyak dari C27, 29, dan 28 ini bagaimana dia bisa tahu lacustrin, tumbuhan tinggi, dan planktonnya, Pak? Bagaimana dia bisa tahu, Ya. Pak? Apakah ada indikatornya atau gimana, Pak? Ya, ya, ini apa namanya, jenis pertanyaan rekonfirmasi ya. Jadi nilainya tidak maksimal, jadi dapat 2 nilainya karena bagus masih bertanya. Dari sini ini tadi. Jadi ini orang biologi ini yang jadi tahu yang namanya 27 itu adalah kolesterol, ini umumnya ada di plankton laut. C28 itu diatom, umumnya ada di danau, dan C29 itu dari tumbuhan tinggi. Jadi dari sini, ini orang biologis yang menentukan ini. Ini kan ada Huang Mainscan, ada Moldovan, ada McKenzie, ada Summons yang menentukan ini. Jadi tidak dari satu orang. Kemudian Huang dan Mainscan menyatukan ini dan membuatnya secara genius untuk menentukan lingkungan, untuk menentukan ekosistem ini. Ya, jadi ini bukan didapat dari Huang dan Mainscan, tapi dari kumpulan yang lainnya lagi. Sehingga tahu bahwa 28 itu lebih ke arah lacustrin, 27 itu ke arah plankton atau laut, dan C29-nya itu tumbuhan tinggi. Itu, Revino. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi ini, apa namanya, kita, waduh, udah 43, maaf, udah 3 menit, ini terakhir kalau tidak salah. Ya, bagus, pas kalau begitu kita bisa menyelesaikan ini. Jadi karena itu kita bisa dari satu saja. Kalau mau dua-duanya boleh. Jadi ada C27, C28, C29 boleh dihitung. Lebih rumit kan? Lebih rumet kan? Lebih, antara rumit dan ruwet menjadi rumet. Menjadi lebih ruwet. Karena itu kalau ada yang hanya 20R, waduh Pak, ini yang adanya 20R, saya tidak bisa menghitung. Bisa. Bandingkan saja 20R-nya saja. Ya, karena harusnya yang lainnya itu sama. Atau setara. Baik, itu yang dapat saya berikan untuk kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi di 2 Rabu depan. Karena Rabu depan kita libur bagi yang umat muslim. Selamat memperingati Idul Adha. Mudah-mudahan kita selalu di dalam lindungannya. Amin. Baik, silakan saya tutup ya. Jadi kita mau ambil foto untuk jurnal kita. Mohon maaf, Bung Ervin tidak memberikan kesempatan karena sudah 10.45. Kalau ada tambahan nanti di grup WA saja. Tapi terima kasih Bung Ervin sudah bergabung dengan saya pagi ini. Iya, sama-sama Pak ini. Baik, Pak. Mau izin Ayo silakan, siapa yang mau ambil gambar? teman-teman yang lain harap menyalakan kameranya. Baik. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Baik, ya terima kasih sudah diambil gambarnya untuk jurnal. Terima kasih sekali lagi untuk Bung Ervin yang menemani saya pagi ini. Ya, insya Allah kita akan bertemu lagi di 2 Rabu depan. Dan kalau ada yang masih mau bertanya sekarang karena waktunya yang takutnya kalian ada nyambung kuliah yang lain, maka disimpan saja pertanyaan untuk 2 minggu lagi. Pertanyaan sekarang untuk 2 minggu lagi tidak ada batasan. Mau 2 minggu lagi itu mau tanya tentang tentang Alkana normal juga masih terbuka. Jadi sekali lagi terima kasih Bung Ervin, terima kasih untuk yang beraktivitas di hari ini. Ada Ervino, ada Roland, ada siapa lagi tadi. Terima kasih membuat suasana menjadi lebih cerah. Kita tutup bagi yang muslim dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Monggo ya, baik ya, saya tutup ya. Baik.